Halo semua, balik lagi bareng gue dan Pras di episode 247. Tadi banyak banget. kita nggak tahu ini episode berapa. Oh iya, Pras by the way masih lanjut sama yang tadi ya. Yang podcast sebelumnya. Podcast sebelumnya yang 246 berarti itu ya. Tapi kalau lo mau dengerin langsung di sini juga nggak apa-apa sih. Iya. Masih nyambung-nyambung aja. Gue tuh ini kan gue udah lulus ya, gue baru lulus. Terus gue tuh kadang-kadang bingung ya, kayak gue tuh harus ilmu gue tuh akan gimana ya, akan kepake di mana gitu kalau misalnya gue nggak kerja di tempat-tempat yang berhubungan sama psikologi gitu. Bisa sih gue pakai ribut-ribut di Twitter, cuma kan kayak Oke. kan gue kayak agak males ya ribut di Twitter. Tapi ngomong-ngomong, pandangan lo gimana nih kalau orang-orang ribut di Twitter? Oh iya, pertama deh tentang kerjaan nggak sesuai sama ini ya, sama apa ya? Pendidikan nggak sesuai sama kerjaan. Menurut gue itu hal klasik sih dari banyak zaman 80-an juga bokap gue cerita banyak lulusan ini gini-gini. Terus juga ada lulusan Institut Perbankan Bogor, kesetin kan IPB. Sorry anak IPB. Itu just a joke. Tapi gini sih menurut gue, ya nggak masalah juga sih, karena kan ya namanya rezeki ya kita dapetnya di mana, terus pasti ada sesuatu yang bisa ketransfer dari pendidikan kita ke kerjaan. Nah, beralih ke masalah ini, masalah expertise ya. Ketika misalnya lu kuliahnya pertanian misalnya gitulah, kedokteran hewan, terus tiba-tiba lu pasti punya medsos kan, terus ngomongin apa ya yang kemarin tuh yang kasus penyakit di sapi, mulut dan kaki ya. Oh iya, penyakit mulut dan nah itu kan kalau misalnya orang-orang udah banyak ngomong kan, wah ngomong semua. Dan mungkin misalnya nih ada lulusan IPB, peternakan atau kedokteran hewan, dia ngeliatin orang-orang itu kayak, primitif gitu kan, istilahnya yang SpongeBob kan. Dia kayak ngerasa, ini orang ngomongin apa sih gitu, ngomongin penyakit. Atau gini dulu waktu awal-awal pandemi tuh, 2020. Tiba-tiba ya, dia bilang semua orang jadi ahli pandemi, ahli epidemiologi kan, ngomongin semua. Itu sebetulnya ada sih, gue pernah baca kajiannya, ya jurnal atau artikel lah. Jadi kita ngebagi kuadran. Jadi bayangin ada kuadran, kuadran kayak Cartesius di matematika kan, X dan Y. Misalnya kita bagi X-nya itu adalah sebelah kiri nih, yang bagian minus itu adalah bagian lu nggak sadar, bagian plus itu adalah sadar. Jadi semakin minus, semakin nggak sadar, semakin plus sadar. Oke. Nah, sumbu Y-nya itu kebagi lagi. Yang bawah itu lu nggak kompeten, nggak jago lah. Yang atas itu kompeten. Berarti kan kita bisa ngebagi jadi 4 kuadran kan. Nah, gue ngelihat kasus-kasus kalau di media sosial itu kuadran yang lu nggak sadar bahwa lu nggak tahu. Jadi ngomong aja gitu, lu nggak sadar bahwa lu nggak tahu, lu ngomongin apa sesuatu yang kayaknya lu nggak tahu. Ada istilahnya dulu, Dunning-Kruger effect ya. Lu pernah denger gak lu? Gue pernah denger sih, cuma gue selalu lupa itu artinya apa ya. Ini kayak lu ngomongin sesuatu kesannya lu tahu, tapi sebenarnya lu nggak tahu apa-apa. Kalau dilihat sama orang expert kayak geleng-geleng, ini orang ngomong, lu tahu nggak sih apa yang lu ngomongin nih, kayak gitulah istilahnya gitu. Kayak ini gak sih? Berarti kayak di Twitter tuh sering banget ada orang yang ngomongin mental health. Tapi tuh yang kayak ini loh, apa kayak self diagnose gitu loh, kayak kalau Anda begini berarti Anda depresi gitu ya. Tanpa bantuan psikiater atau psikolog kan, diagnosis ya. Nah itu makanya gue juga sering ngerasa ya, sebetulnya emang ada ya, sebenarnya mental health itu ada kan ya. Cuma ketika di abuse oleh orang-orang yang self diagnose, jadi kesannya ketika orang bilang, gue depresi nih misalnya, padahal betulan dia diagnosis depresi sama psikiaternya kan. Terus sama orang sekitar, lembek lo, Gen Z nih lembek, di stigmatisasi, jadi kayak stigmatisasi kan, Gen Z tuh lembek, padahal emang betulan ada nih orang depresi, jadi kayak dihina-hina karena banyak yang self diagnose. Tapi menurut lu dari psikologi gimana kalau kasus-kasus yang di kuadran ini nih, lu nggak tahu bahwa lu nggak tahu, lu nggak sadar bahwa lu nggak tahu gitu. Di mental health contohnya tadi. Gue yakin gue belum expert banget ya buat ngomongin hal di sini gitu. Gue baru S1 dan baru lulus juga. Gue nggak tahu juga masih ada gak tuh ilmu yang menumpuk di kepala gue. Cuma kayak beberapa konten gitu ya di media sosial, terutama Twitter gitu, kadang-kadang nggak masuk akal sih menurut gue. Kadang-kadang contohnya apa ya?
kadang-kadang tuh ini ada yang paling nggak bener banget. Nggak disensor ya ini. Ini bisa disensor ya nanti. Gue tuh baru lihat tweetnya siapa ya tadi, Dokter Jimmy apa? Kayak langkah-langkah untuk menurunkan depresi. Terus kayak berhubungan intim. Terus gue kayak gue lihat tuh. ya, cuma maksudnya mungkin ya gimana ya? Mungkin tuh kayak kalau misalnya cuddle atau maksudnya being with someone you love mungkin ngelepas hormon apa yang kayak bisa meningkatkan Endorfin, ya endorfin misalnya. gitu kan. Cuma maksudnya nggak langsung ke situ gitu loh, Pras. Lo kebayang gak sih kayak kalau misalnya itu terus habis itu dilihat sama anak-anak yang nggak tahu background. Langsung ngambil kesimpulan iya, kan. gitu. Dan itu juga gue nggak tahu ya sebenarnya itu benar atau enggak ya. Gue Nah lepas ya berarti tangan itu. lo bisa ngelihat bahwa orang-orang ini ada pada kuadran yang itu kan, yang pertama itu Iya, kan. kemungkinan Dia besar nggak ya. sadar bahwa dia tuh nggak tahu apa yang diomongin kan itu. Sama juga kayak dulu pernah juga sih lagi-lagi kita ngomongin medsos ya, karena medsos tuh sarana yang bagus, apalagi Twitter ya. Kita senang ngelihat komentar orang, kadang juga gue ngasih komentar sesuatu untuk ngeliat reply orang gimana gitu. Ini laboratorium sosial yang sangat menarik. Iya sih. Apa sih lo yang bilang bahwa pernah nggak kamu minum es teh lalu airnya itu nggak meluber kan, itu membuktikan global warming itu hoax. Iya. Terus dia ngeluarin suatu kalimat apa ya, ingat di science itu ada hukum kekekalan volume. Gue kayak Archimedes ini akan bangkit dari kuburnya, teriak eureka lagi, lari-lari di jalanan. Hukum kekekalan volume. Nah jadi ya ada hukum kekekalan massa kan. Nah volume emang yang mau bisa berubah state of. Jadi buat orang-orang science, gue ngeliatnya kayak, hah, yakin lo nggak diajarin di SD ketika volume tuh bisa berubah, nggak kekal. Ya SD kan kita belajar bahwa kenapa rel kereta tuh jarang-jarang, karena ketika panas memuai. Terus kenapa jendela tuh dikasih rongga gitu. Kalau nggak dapet, nah ya kayak gitu sih. Gue pikir orang-orang yang ngerti, mungkin kita juga ya, kalau kita ngomongin sesuatu yang di luar bidangnya, di luar bidang kita ya, mungkin kita dilihat orang lain kayak apaan sih gitu. Apaan sih lo so tau. Itu sih Ji. Oke. Tapi pasti gak sih semua orang kalau misalnya kita ngomongin hal-hal yang di luar bidang kita pasti di kuadran 1. Nah, lanjut ya. Kalau tadi kan lu nggak sadar kalau lu nggak tahu. Nah, next stepnya apa nih? Lu sadar bahwa lu nggak tahu. Nah, itu biasanya terjadi kalau ujian sekolah lu dapet nilai jelek. Lu sadar dong, ini buktinya nih, gue nggak tahu bahwa nilai ujian lu tuh segini. Kayak lu cerita dulu kan statistik ya, lu nggak ngerti. Mungkin lu berarti ada di kuadran yang berikutnya. Lu sadar bahwa lu nggak tahu. Nah ini step sih menurut gue ya, bahwa ketika lu di kuadran ini itu awal dari apa ya, kebiasaan untuk belajar. Jadi kayak misalnya tadi pertanyaan lu adalah, mungkin gak sih ada orang-orang yang ngomong di luar bidangnya tapi dia bener. Nah biasanya orang-orang itu membatasi dirinya. Misalnya kayak apa ya, misalnya gini deh, bidang lu psikologi Ji, lu ngomongin hal yang walaupun bukan bidang lu tapi lu tahu, misalnya novel. Lu baca banyak novel-novel pengarang tertentu, tapi ketika ada orang ngomong, iya sih pengarang ini kayak gini-gini, terus ya lu tahu kan, tapi lu nggak tahu lebih untuk unsur sastranya misalnya. Dan lu membatasi diri dengan bilang, ya gue cuma pembaca aja sih, gue nggak tahu latar belakang dilihat dari segi sastranya. Nah itu lu di kuadran itu, lu sadar bahwa lu nggak tahu. Sadarnya nih kata pentingnya, yang membedakan sama yang kuadran sebelumnya. Lu nggak sadar kalau lu nggak tahu. Oke. Terus kalau ada gak contoh kira-kira yang di situ lagi? Yang di kuadran 2, yang kita sadar kalau kita nggak tahu di real life gitu, selain di biasanya kalau banyak di kerjaan sih, atau misalnya yang nonton masih banyak yang atau dari kuliah atau dari SMA. Kalau di Twitter paling kayak digebukin nggak? Kayak maksudnya di apa tuh namanya? Di apa ya, gue lupa namanya. Diserang ya, dibully. Gitu. Tapi itu paling kelihatan di sekolah sih, di institusi pendidikan ya, karena lu sadar bahwa lu nggak tahu, ya dibuktikan dengan lu dapet nilai jelek. Lu sadar bahwa lu nggak bisa matematika, lu sadar lu nggak bisa kimia, itu kan biasanya. Nah biasanya itu stop sampai situ. Oh emang gue nggak tahu sih, and then stop. Lu nggak beranjak ke kuadran berikutnya. Karena ketika lu beranjak ke kuadran berikutnya, itu lu udah mulai sadar bahwa kalau lu sadar lu nggak tahu, ya lu harus cari tahu, meningkatin skill lu gitu. Nah di situ kebanyakan orang stop. Ya kalau lihat di medsos ya
ya orang-orang jadi ketika dibully lah, lo misalnya gue ngomongin apa ya, gue ngomongin hal-hal yang kayaknya bukan bidang gue, misalnya ngomongin tentang apa ya, perekonomian Eropa. Apa nih orang sains ngomongin ekonomi Eropa tuh, misalnya gue ngomongin hal itu, terus gue agak bukan diserang sih, saya dikritik lah sama orang ekonom. Nggak gitu juga sih mas, ngeliat GDP tuh GDP per kapita tuh gini-gini, terus gue kayak oh iya, gue sadar kalau gue nggak, ilmu gue tuh nggak sampai segitu dalamnya di ekonomi. Nah itu one step tuh. Ada yang jeleknya dibully kan, apaan sih orang biologi ngomongin ekonomi, nggak ngerti lo gitu. Kadang-kadang kita stop ketika ada hujatan itu yang membuat kita jadi nggak mau belajar hal baru. Karena menurut gue ketika lo lulus psikologi, lo di mana-mana lah ngobrol, ya lo bisa aja belajar hal baru kan. Gitu sih. Benar sih. Oke. Kalau dari situ, berarti di kuadran kedua, di antara kuadran 1 dan 2 ini, berarti yang kita bisa tangkap adalah consciousness itu penting ya, berarti kesadaran itu penting. Sadar bahwa lo nggak tahu. Iya, sadar itu nggak sadar kalau kita nggak tahu itu one step ahead untuk menuju. Socrates itu selalu ngomong gitu. Gue sadar, kenapa kan Socrates dianggap oleh warga Athena ya, Yunani itu, lu orang paling bijak di antara kota-kota ini. Terus Socrates bilang, gue nggak segitu pinternya gitu. Terus iya lu tahu ini. Terus akhirnya dia nyerahkan, ya udah deh, oke gue bijak gitu. Kayak kesel. Oh cie yang paling bijak. Kesel kali dia Socrates. Oke gue paling bijak. Tapi gue bilangin nih, gue bijak karena gue tahu bahwa gue nggak tahu. Ketika dia ngomong gitu orang, hah? Kan lu nggak ngerti kan gitu. Tapi intinya itu yang kayak kuadran itu tuh, Socrates sadar bahwa dia banyak nggak tahu. Makanya dia bijak. Jadi nggak asal ngomong atau apa. Socrates juga terkenal dengan ininya dia kan. Kalau dibilang, wah mas Socrates ini pinter nih ya gitu. Dia nggak nganggap dirinya pinter. Dia selalu nganggap dirinya tuh itu bidan. Kenapa tuh? Bidan ini nggak ngelahirin nggak? Misalnya ada bayi nih, ada bidan, ada ibu. Bukan bidan yang ngelahirin bayinya kan? Iya. Ibunya kan? Iya. Bidan Dia ngapain? Ngebantu kelahiran, pengetahuan. Makanya Socrates kalau dialektikanya dia, kalau ngobrol sama orang, dia nanya, selalu ada orang, ya gue selalu pakai contoh simple ini sih. Ada orang macul, Socrates lewat. Ngapain mas? Ini mas Socrates macul. Buat apa macul? Iya buat nanam benih gitu. Buat apa dipacul? Taruh aja. Iya harus dipacul. Kenapa? Aduh mas saya banyak ladang, udah deh gak usah ngobrol tuh. Akhirnya pergi kan. Tapi begitu dia pergi, si petani ini misalnya, iya kenapa gue pacul ya? Terus dia mencoba bikin eksperimen sendiri misalnya. Oke, tanah situ gak gue pacul, tanah sini gue paculnya dikit aja, tanah sana paculnya dalam. Terus sama-sama gue taruh benih. Terus tunggu berapa bulan. Oh yang gak dipacul tuh benihnya kesebar atau ke bawah burung lah, dimakan burung. Yang di dalam itu gak tumbuh karena gak dapat udara kan. Yang lubangnya kecil, tumbuhnya gede. Terus dia berkesimpulan, oh kalau gitu gue maculnya dikit aja, nggak usah pakai pacul, pakai tombak aja, lebih banyak, lebih efektif. Let's say berapa bulan kemudian Socrates lewat situ lagi. Mas Socrates, makasih ya sarannya waktu itu. Saran apa? Itu dulu kan ngasih tahu itu. Enggak sih, nggak ngasih tahu. Ya kan Mas Socrates nanya-nanya, jadi saya mikir itu. Nah, ya kan situ yang dapat kesimpulan. Tapi kan gara-gara Mas Socrates nanya, ya kan dia itu. Dia nggak ngasih tahu tapi membantu ngelahirin pengetahuan dari kepala itu dia. gak sih, jadi kayak kalau misalnya disambungin ke sini tuh jadi dia tuh ngebantu orang untuk sadar dia kayak gitu ya, bahwa dia nggak tahu. Orang misalnya macul tadi kan ignorant kan, ya gue ikutin aja apa yang dulu. Nah Socrates kayak ngasih, lo tahu nggak apa yang lo lakuin? Nah dia jadi sadar kan bahwa gue nggak tahu nih kenapa gue ngelakuin ini, dan mencari tahu kan, masuk ke kuadran 3 berikutnya. Oke. Keren banget deh. Kalau itu satu nih, yang pertama adalah lu nggak sadar, lu nggak tahu. Yang berikutnya, lu sadar, lu nggak bahwa lu nggak tahu. Yang ketiga tebak apa? Karena tadi lu bilang yang horizon, yang vertikal itu jago, kompeten sama kompeten jago, sama nggak kompeten. Iya, kompeten sama nggak kompeten. Yang yang horizontal itu nggak sadar sama sadar. Unconscious sama conscious, berarti yang di atas adalah conscious dan kompeten. Berarti lu sadar bahwa lu jago. Tapi ini berarti yang sombong-sombong juga nih ya? Mungkin karena
biasanya ini terjadi ketika lu baru tahu sesuatu, baru selesai kursus, baru selesai iya. S1. Baru selesai S1. Karena, Gue harus ya, kabur kayak gue tapi kabur. nggak apa-apa sih, itu suatu fase menurut gue ya. Kesombongan di masa muda yang indah kalau kata Ceylon Seven. Kayak lu baru lulus, kampus lu kampus terbaik di negeri ini, dan lu dapat cum laude. Lu seakan-akan kayak I know everything. Dan ya lu ketika ngomong di Twitter kan banyak kan, atau di media sosial, wah ini lulusan ini ngomong kayak orang bilangnya fafifu was pesos gitu. Tapi gue pikir nggak apa-apa sih, kan ada orang bilang gini ya, oh jadi kayak itu dong, jadi kayak padi, semakin merunduk semakin berilmu. Menurut gue ya kalau lu tahu lu ngomong aja, nggak apa-apa fase ini ya. Lu tahu bahwa lu kompeten, jadi lu ngomong pasti ada salahnya dong. Nah biarkan kesalahan itu jadi fase lu untuk merbaikin. Tapi berarti salah walaupun kita tahu kita kompeten. Jadi kan kuadran 3 sama kuadran 2 tuh kan sama-sama conscious, iya benar. Lu bedanya sadar. cuma, iya, bedanya cuma di kompeten sama incompetence. Berarti kan tadi lu bilang kalau yang kuadran 3 nggak apa-apa tuh lu ngomong aja walaupun ada salah-salah dikit. Berarti sebenarnya tuh salah-salah dikit tuh tetap Iya, karena masuk ke bisa aja kuadran kita ngerasa bahwa gue kompeten nih, dan gue sadar bahwa gue kompeten. Tapi ingat, ada orang-orang yang udah lama di bidang itu dan tahu ada sesuatu yang belum kita ketahui nih. Misalnya lu baru lulus S1 nih, lu ngambil jurusan theater, lebih ke arah profesi kan kalau theater kan. Terus baru lulus, kayaknya gue tahu semua teori deh. Nah ketika sama orang yang udah jalanin profesi ini 5 tahun, pasti kan beda kan skillnya kan. Gue tahu hal-hal yang mungkin di kuliah itu nggak dibahas, perkembangan terbaru gitu. Ya nggak apa-apa sih, menurut gue fase 3 ini adalah fase yang bisa dijalani dengan cepat atau lama. Tapi hati-hati juga ketika lo sadar bahwa lo jago. Biasanya di fase ini itu lo udah mulai stop belajar. Karena gue tahu gue jago gitu, dan teman-teman lo sekitar lo itu nggak tahu. Tadi ya orang ekonomi ngelihat gue ngomongin GDP, gue tahu gue jago, gue tahu lo nggak jago karena lo ngomongannya kayak gitu. Nah itu biasanya langsung stop learning. Ya kayak misalnya contoh yang gue di podcast sebelumnya cerita, di SMP gue kayaknya nggak perlu belajar keras, nilai bagus-bagus, dan pada tahap itu tuh I know I'm good at it, ya stop belajar. Tapi jeleknya nanti ketika gue masuk ke SMA yang levelnya lebih tinggi, gue jadi nggak punya skill apa-apa gitu. Nah, iya. Tapi ada gak? Berarti ada dong tahapan selanjutnya lagi ya? Gue baru mau nanya kayak ada gak? Tapi terus baru gue mikir, oh ya kuadran kan harusnya ada 4. Terus kalau misalnya di kuadran 4 itu baru definisi yang semakin apa tuh? Gue jadi inget ini Ji, karena tadi kan kuadran 1, 2, 3 ya. Jadi inget ada cerita, ada sekelompok mahasiswa itu ngelepasin babi di kampus. Babinya dikasih nomor, babi 1, babi 2, sama babi 4 dilepasin. Wah, pihak kampus kan sibuk nyari babi, nangkap nyari di mana-mana. Wah, selama sehari tuh dapat 3 babinya ditangkap. Babi yang ketiga di mana? Jangan mati jadi busuk. Jadi kan resiko, akhirnya kampus ditutup beberapa hari. Mereka nggak tahu babi cuma 3. Dikasih 1, 2, 4. Jadi kayak iseng banget ya. Itu cuma jokes sih, gue nggak tahu anekdot itu kejadian beneran atau nggak di kampus Amerika. Tapi itu membuktikan bahwa kita selalu mencari pola kan ya. Kalau ada 1, 2, 4 berarti ada 3 nih. Bisa aja nggak ada. Bener juga ya. Tapi beneran kali ini emang ada kuadran 4. Oh, oke. Itu coba ulang yuk. Pertama, lu nggak sadar bahwa lu nggak tahu. Yang kedua, lu sadar bahwa lu nggak tahu. Ya. Udah mulai jago, udah selesai pendidikan atau apa, lu sadar kalau lu tahu. Yeah. Yang keempat, ini yang menurut gue udah level atas sih, lu nggak sadar bahwa lu tuh tahu. Itu kayak Pras ngerjain soal-soal biologi guys. Pras kalau ngejelasin metabolisme tuh udah beneran kayak, ini apaan yang ada di otak Pras ya? Gue mikir gitu sih Pras kalau ngeliat lo ngajar. Biasanya kalau fase-fase lu nggak sadar bahwa lu tahu itu, biasanya kalau misalnya gini, lu sering liat gak? Ibu-ibu itu ngajarin anaknya matematika. Lu ngalamin itu gak sih kalau nyokap lu atau lihat tante lu ngajarin anaknya matematika? Yang dalam bayangan lu adegannya gimana? Kayak diomelin sih pasti. Nah, gue ngeliat banget kayak tante gue, sepupu gue yang udah punya anak tuh ngajarin anaknya kayak ini 1 tembus tangannya, 1
satu lagi, itu kayak sampai ini satu, kayak gue nggak tahu gemes. Nah karena itu adalah kita pakai persepsi kita yang udah gede untuk anak yang baru belajar aritmetika. Itu bedanya. Makanya gue respect banget sekarang. Ya bukan sekarang juga, dulu juga sama guru-guru TK, sama guru-guru SD kelas 1. Dia tuh bisa ngejembatan, dia tuh menghindari level 4 ini. Level 4 itulah kita kebanyakan sebagai adult ketika ngajarin anak-anak kelas 1, kelas 2 matematika misalnya. Karena kita nggak sadar bahwa kita tahu udah sampai tahap ini. Sama kayak misalnya lo naik sepeda bisa kan? Roda berapa? Roda berapa? Roda 2 Roda sih 2 lah ya. kebetulan. Nah sekarang ketika lo ditanya, saya sama ponakan lo, kajian naik sepeda gimana sih? Jawaban lo apa? Ya roda 2 gimana sih? Naik aja. Naik aja, karena lo nggak sadar bahwa lo udah melakukan itu tanpa effort. Iya. Lo level 4. Nah ketika level 4 itu disuruh ngajar, biasanya ada yang cepet nangkepnya, tapi kadang-kadang banyak orang, gue nggak tahu step-stepnya gitu. Nah biasanya orang-orang yang expert banget itu di level 4. Dia sampai nggak sadar nih bahwa dia tuh jago. Ngelakuin itu ya biasa aja gitu. Nah, lu pasti penasaran, ada nggak level 5? Tapi 4 udah habis kan, 1, 2, 3, 4 ya. Iya. Lu udah level berapa nih, Pras, kalau boleh tahu? Kalau di bukunya ya yang tentang learning curve itu judulnya. Ada kayak satu level rahasia, kayak game itu, secret level. Lu tuh level 5 tuh bahkan namanya tuh nggak dikasih nama. Kalau tadi level 4 itu 1, lu nggak sadar kalau lu nggak tahu. 2, lu sadar bahwa lu nggak tahu. 3, lu sadar bahwa lu tahu. 4, lu nggak sadar kalau lu tahu. Level 5, lu ngelihat semuanya, lihat koordinat itu dari luar. Helikopter view gitu ya? Wow. Dan itu adalah guru-guru yang gue liat di kampus, di SMA tuh bagus. Misalnya gini, lu jago gitar Ji, terus lu ngajarin gitar kalau di level 4 nih, mungkin itu ada anak-anak yang bilang, ngajarnya kecepatan. Karena dia udah jago kan, dia susah nge-breakdown itu semua. Tapi guru yang udah sampai level 5, dia ngeliat, oke, coba kamu main gitarnya bisa di mana itu. Terus main kan, dia bisa membuat menu deliberate practice yang tepat untuk dia. Oh, kamu salahnya kuatnya di sini, kamu mainnya sini, main sini. Dia bisa nge-break dan dia bisa ngeliat yang kayak tadi gue cerita beberapa podcast yang lalu ya. Guru-guru yang bagus itu bisa mendiagnosis. Iya, berarti dia bisa jembatanin di mana si murid ini nggak bisa. Dan apa aja hal-hal yang harus dilakuin. Oh, wow. Makanya gue kadang sering kemarin tuh di debat masalah zonasi ya. Zonasi tuh ada guru-guru yang bilang, gara-gara zonasi ini anak-anak yang mereka bilangnya kurang pinter masuk ke sekolah-sekolah favorit, capek ngajarnya. Gue bisa bilang bahwa you're not a good teacher. Kalau misalnya lu dapat murid-murid yang pinter semua, karena emang dari SMA tuh gurunya bagus ya, ya lu nggak usah berbuat apa-apa, anaknya belajar sendiri kan. Anaknya udah pinter ya. That's it. Ketika lu ngadepin anak yang nggak pinter, persepsi guru-guru itu kan kebanyakan capek ngajarnya. Justru lu tuh harus ngelihat kenapa dia salah. Kayak tadi ya contohnya eksponennya nggak bener, walaupun emang realitanya capek ngajar di sekolah karena satu kelas tuh bisa 40 anak dan lu harus mendiferensiasikan anak-anak itu gimana. Makanya gue selalu mendukung kalau misalnya mau perbaikan pendidikan, rasionya diperbaikin aja dulu 1:15 lah. Kalau bisa, tapi kan susah ya. Sekolah-sekolah kalau muridnya banyak, gurunya harus rekrut banyak. Dia bilang, ya rekrut lah banyak-banyak. Terus, tapi duitnya dari mana? Ya udah government aja. Gampang banget dibilang. Ya itu sih level 5 tuh jarang sih gue ngeliat orang yang kalau lu ketemu orang ngajarnya step by step, enak, terus sangat mendiferensiasi kemampuan orang-orang. Bukan diskriminasi ya. Orang kadang sering salah tuh. Kan ngajarin bahasa Inggris misalnya, ada yang nggak tahu bahwa I am, he is itu sama orang yang udah baca Shakespeare, ya pasti harus didiferensiasikan. Nah itu yang sering disalahartikan, guru-guru yang mendiferensiasikan itu dianggap mendiskriminasi. Enggak, yang lu belajar apapun ada level-levelnya kan. Make sense banget ya. Udah sampai level 5, udah level rasio nih udah kebuka, udah ketemu raja terakhir. Jadi ada 5 level dalam apa belajar, ya ini? Dalam belajar. Yang pertama itu kita dapetin pengetahuan lah. Dalam kita dapetin pengetahuan yang pertama itu kita nggak tahu
kita nggak sadar kalau kita nggak tahu, tapi ini biasanya kita banyak bacot. Ya bener. Ya, kita juga kan bisa aja Iya bener sih. Padahal ternyata kita nggak tahu juga, terus kita bikin podcast. Ini bacot banget ya orang itu. Terus yang kedua udah agak mendingan nih, ini one step ahead, karena udah sadar kalau dia nggak tahu. Yang ketiga itu dia sadar kalau dia tahu. Nih biasanya yang ini abis nih, belajar sesuatu, baru abis belajar sesuatu, abis lulus. Yang keempat, saking udah jagonya dia nggak sadar kalau dia tahu itu gitu. Dan biasanya orang-orang level ini apa ya, gemesan ngelihat orang lain. Kayak lo abis lulus, misalnya lulus S1 kan, lo psikologi, lo ngeliat orang, hah? Kok demo sih punya pacar yang kayak gini gitu ya? Gini aja, gini-gini. Masa lu gak ngerti sih gini-gini? Nah, kayak lu udah gak sadar lu ngelakuin itu tanpa effort. Pacar lu tuh ada red flagnya tau, gitu kali ya? Red flag tuh gimana definisinya? Masa lu gak tahu sih? Gitu. Oke. Terus ada level yang terakhir, yaitu level 5. Ya itu gak sih bahasa gue? Ya itu level 5. Level gimana Pras? Level 5 ada sih namanya, gue lupa namanya apa. Kan tadi kan conscious sama competence ya. Lu conscious of other incompetence. Kalau tadi kan yang terakhir itu adalah lu nggak sadar bahwa lu tahu kan. Nah ini adalah lu sadar atas ketidaktahuan orang lain. Bukan ketidaktahuan gue lagi. Lu bisa sadar nih ketidaktahuan orang lain tuh sampai level berapa. Nah itu makanya di Zen itu kadang kita ngedalamin konsep yang namanya deliberate practice, Ci. Deliberate practice itu intinya adalah bukan latihan berulang-ulang tanpa ini ya, tanpa konsep ya. Artinya perlu ada orang yang ngelihat level 5 tadi nih. Ya kita harap tuh terzenius kayak gitu. Bisa ngelihat bahwa lu tuh nggak bisa di sini, dan gue akan membuat menu latihan baik itu di aplikasi Zenius atau di Zencore. Kita punya aplikasi fitur itu ya untuk latihannya kayak gini-gini nih. Itu makanya istilahnya kalau di olahraga ada coach ya. Coach yang bagus adalah bisa mendeteksi bahwa lu lamanya di sini dan lu harus latihannya di sini. Dan itu adalah level 5 gitu. Oh, by the way gue boleh ini gak sih kayak promosiin dikit gitu. Gue sebagai pengguna Zenius pas di gap year, gue ngerasa Zenius sangat membantu dalam hal itu sih. Sumpah ya. Makanya yang tadi kalau lo denger sebelumnya, podcast sebelumnya, gue sampai mimpi, karena itu gue belajar 8 jam kimia. Itu gue sampai mimpin kayoki, tapi akhirnya gue bisa kimia gitu. Dan gue ngerasa kayak gue bisa sebebasnya aja ngerjain gitu, karena mungkin ada orang lain, ada kakak gue deh kayaknya yang bisa tahu gue nggak bisanya di mana, jadi dia suruh gue ngerjain di mana gitu. Tuh aman kalau lo pakai Zenius menurut gue gitu. Orang-orang level 5 jarang ada, dan ketika lo ketemu ya lo ikutin dia, karena dia bisa ngebimbing lo untuk arah yang benar. Karena kebanyakan orang biasanya yang kita sebut sebagai expert, dan biasanya sih pengalaman gue ya, dosen-dosen di kampus itu level 4. Iya. Karena dia PhD. Biasanya orang PhD udah apalagi bidangnya itu, dia kayak ngerasa, iya masa sih lo nggak tahu kayak gini, kan lo udah masuk S1, anda semua tuh S1 kampus terbaik lo, kenapa ini aja nggak ngerti gitu kan. Jadi jarang orang level 5 tuh di manapun ya, di segala bidang. Tapi begitu ketemu, ya lu bisa banyak belajar dari orang itu, dan orang ini bisa ngebimbing lu untuk step by step. Dan bahkan bisa kesannya ngubah anak yang bego jadi pintar, walaupun gue nggak percaya ada orang bego. Karena biasanya ketika ada orang di labelin bego, itu ada sesuatu di masa lalunya. Lu kayak Sigmund Freud gitu kan, masa lalunya. Tapi kalau bisa dipelajarin gitu kan, pasti di SMP-nya kayak gini nih, di SD-nya belajarinnya nggak bener gitu. Nah itu tugas guru tuh harus di level 5 sih menurut gue. Berarti kalau harapan dari gue, gitu, semoga bisa ketemu sama orang-orang yang di level 5 gitu ya, bisa ngebantu lo buat masuk PTN atau lulus kuliah atau di segala kehidupan baik sih, mau di kerjaan, di hobi, lo ketemu orang level 5, nggak harus kayak dia profesinya guru. Bisa aja orang biasa yang kayak enak nih kalau di ngobrol sama dia, nggak ngerasa kayak dia ngajar gitu. Benar-benar. Tapi dia tahu lo kelemahannya di mana dan dia mau membantu lo. Jadi gitu aja dari podcast gue dan Pras hari ini. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Di episode 470. Oke. Bye.